Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya, Pendeta Adi Cahyono, akan menyapa Bapak Ibu sekalian bersama mengajak Bapak Ibu saudara merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari Selasa 13 Juni 2023. Dalam bulan ini saya mengajak kita untuk kembali memahami dan memaknai serta menghidupi tentang makna penyelamatan Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kebangkitan Kristus yang disambut dan diimani. Dan berikutnya dalam bulan ini saya akan mengajak saudara kita untuk menghidupi ataupun juga memaknai kembali dengan konteks kekinian tentang ajaran gereja, yaitu Sola Gratia, Sola Fide, dan Sola Scriptura. Ini merupakan ajaran gereja yang terkenal yang ditelurkan oleh Martin Luther sebagai bentuk protes atas penerbitan surat penghapusan dosa atau indulgensia pada tahun 1517. Dan hari ini secara khusus saya mengajak kita membahas tentang Sola Gratia, minggu berikutnya tentang Sola Fide, dan yang terakhir Sola Scriptura. Mari sebelum lebih jauh lagi kita membaca merenungkan kitab Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebersamaan kami dalam keseharian kami sebagai umat-Mu. Kami bersama-sama kembali akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus melingkupi, menolong, dan memampukan kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, untuk mendasarkan tentang Sola Gratia ini, saya mengajak kita membaca dari Kitab Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai 24. Roma 3 ayat 21 sampai 24, saya bacakan demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ulangi ya, 2, 3, 2, 4. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik sekalian, kitab Roma ditulis oleh surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus, dan kitab ini atau surat ini terkenal sangat sistematis, berisi pemikiran-pemikiran teologis dari Paulus yang bahkan menjadi kerangka dasar pengajaran iman Kristen hingga sampai saat ini. Dan ini menjadi salah satu rujukan utama kita membahas tentang ajaran Martin Luther, yaitu tentang Sola Gratia, Sola Fide, dan Sola Scriptura. Oleh sebab itu, pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang Sola Gratia. Paulus mengajarkan dan mengingatkan kepada kita melalui surat tersebut bahwa memang semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini maksudnya mengingatkan kepada kita bahwa karena dosa Adam, maka kita semua manusia mempunyai nature berdosa. Karena dosa itu membuat Adam kehilangan kemuliaan Allah dan harus merasakan kebinasaan, penderitaan hidup di dunia ini, dan ini menjadi sebuah konsekuensi atas dosa itu. Tetapi Paulus bukan berhenti hanya pada di situ. Paulus mengingatkan, nanti ada beberapa bacaan yang menyatakan itu, ya, bahwa karena dosa satu orang, manusia semua berdosa, tetapi karena pengorbanan satu orang, semua orang juga diselamatkan. Nah, secara khusus hari ini kita akan mendalami apa yang dikatakan oleh Paulus tentang orang yang berdosa. Semua orang berdosa, tetapi karena kasih karunia. Nah, kata kasih karunia ini merupakan terjemahan dari gratia yang mengatakan anugerah.
Pemberian yang cuma-cuma yang diberikan kepada manusia yang berdosa itu karena manusia tidak mampu menebus dirinya sendiri. Ini menjadi dasar yang penting untuk mengingatkan bahwa manusia dibenarkan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus karena itu adalah anugerah atau kasih karunia, sola gratia. Ayat ini menegaskan akan hal itu. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak sekalian, kata cuma-cuma ini bukan berarti berbicara tentang sesuatu yang gratis. Tidak. Tetapi ini berbicara tentang sebuah konsep bahwa diberikan itu seharusnya kita nggak layak menerima itu. Kita tidak bisa membelinya, kita tidak bisa mewujudkannya. Tetapi karena diberikan secara cuma-cuma itulah yang membuat konsep anugerah itu menjadi sesuatu yang megah, indah, dan luar biasa. Kenapa? Harta kita nggak bisa membeli anugerah keselamatan Kristus itu. Kepintaran kita, titel kita, tidak akan bisa membuat nyawa Yesus itu bisa kembali hidup. Artinya kita membeli dengan harta pengalaman kita, kepandian kita. Dan menarik, Bapak Saudara, kalau saya mengajak kita membaca dalam versi eh, yang bahasa masa kini dikatakan hanya karena rahmat Allah saja yang diberikan dengan cuma-cuma hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah manusia dibebaskan oleh Yesus Kristus. Ini menjadi sebuah penegasan Bapak Ibu sekalian untuk kita benar-benar mengimani Kristus yang bangkit itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan di sini bila kita mempercayai Yesus Kristus yang karena kebaikannya menghapuskan dosa kita dengan cuma-cuma, maka semua akan kembali diperdamaikan. Bapak sekalian dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah menjadi dasar bagi kita untuk mengapa kita bersyukur sebagai orang Kristen, orang percaya. Surat penghapusan dosa indulgensia yang pada saat itu dijual dengan sebuah latar belakang karena ada faktor ekonomi, bahkan ada faktor politis, ingin menguasai, berkuasa, dan ingin menjadi kaya, walaupun ada faktor karena kesulitan ekonomi, tetapi dengan tegas Luther mengatakan bahwa keselamatan di dalam Kristus itu diberikan dengan cuma-cuma. Lalu apa relevansinya bagi kita saat ini, Bapak Saudara? Mari kita dengan rendah hati mensyukuri. Jangan merasa kita menjadi sombong dan angkuh. Apalagi kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita merasa, wah bersyukur bebas untuk berbuat dosa lagi. No, itu sesuatu yang salah berpikir konsepnya. Bahwa pemberian itu cuma-cuma bukan berarti gratis. Nanti kita minggu depan akan mendalami tentang sola fide, bahwa keselamatan itu harus kita terima dengan iman. Iman yang seperti apa? Iman yang bagaimana? Nanti akan kita melihat ya Bapak Saudara minggu depan. Semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan, bahkan terus penasaran ya, apalagi yang harus kita baca dan renungkan dari firman Tuhan bersama-sama. Mari kita terus mensyukuri anugerah Tuhan dengan setia, bertekun di dalam doa, bersekutu, membaca firman Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan tugas panggilan kita saat ini. Jangan kita juga akhirnya menjadi lupa bahwa apa yang kita miliki itu semua karena anugerah Tuhan. Terus setia kepada Tuhan, terus memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat kesempatan yang baik ini Tuhan, kami boleh kembali bersama membaca merenungkan firman Tuhan tentang makna pengorbanan Kristus di kayu salib, terlebih kebangkitannya dari antara orang mati, menjadi anugerah keselamatan bagi orang percaya yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kematian Kristus kami diperdamaikan, diperpulihkan lagi hubungan kami, memiliki relasi yang utuh di dalam anugerah keselamatan Allah melalui korban Kristus. Ajarkan kami untuk tetap rendah hati, karena itu bukan karena hebat, kuat, gagah kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Tapi juga mampukan kami untuk bersyukur atas anugerah itu dengan hidup setia kepada Tuhan. Sebagaimana kami meresponinya, Tuhan tolonglah kami. Kami saat ini Tuhan mau bersehati, berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 12 Juni. Ada Ibu Widya Wiryadi, ada Saudara Kesean Christian, ada Bapak Julisman Pardede. Dan tanggal 13 Juni ada Bapak
Glenn Stefanus Gani dan Bapak Henry. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, keluarganya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, studi mereka, Tuhan. Limpahkan mereka dalam rasa syukur dan sukacita untuk terus setia kepada Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekitar mereka, terutama keluarganya. Kami berdoa secara khusus untuk Opa Oma yang lanjut usia, Ibu Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, Oma Theo, Oma Henry Cahya. Untuk mereka secara khusus yang dalam pergumulan, pengobatan, pemulihan, pasca operasi ataupun perawatan. Kami mendoakan untuk Pak Satanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Margono, Bapak Nanik Margono, Ibu Sumihar, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Yohana, Ibu Sumiati, Bapak Ridwan Kurnia, Ibu Atimina, Ibu Yeti, Ibu Manik, Ibu Olivia Regina, dan mungkin ada yang lain yang belum bisa kami sebutkan. Tuhan, Engkau hadir senantiasa menyatakan kasih karuniamu, kemurahanmu buat mereka terus melihat, merasakan kasih Tuhan, terutama melalui perhatian, kasih sayang, perawatan orang-orang di sekitar mereka, baik saudara, keluarga, anak, mantu, cucu, bahkan mungkin melalui suster, perawat, Mbak. Tuhan, mampukan mereka melihat kehadiran dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan gereja Tuhan GKI 5 dalam setiap rangkaian kegiatan yang ada. Tuhan menolong memberkati agar gereja-Mu ini terus menjadi sarana banyak anak-anak Tuhan diberkati dan dibentuk untuk setia kepada Tuhan. Kami mendoakan untuk berbagai kegiatan rayon, kegiatan komisi, dan berbagai persiapan-persiapan untuk pelayanan-pelayanan di komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi dewasa, lansia. Tuhan berkati menjadi karya Tuhan yang indah di gereja-Mu. Berkati majelis, baik para pengerja, Pendeta Adi Cahyono, Pendeta Ima, Bapak Wahono Hadi, Pak Dwi Basuki, bahkan dengan seluruh penatua dan aktivis, kami semua bersinergi untuk kemuliaan nama Tuhan, berikan kesehatan, kesepikiran, agar pelayanan GKI 5 semakin bertumbuh berkembang, terutama dalam pengumpulan persembahan syukur tahunan yang masih berlangsung untuk mendukung operasional gereja dan juga pengadaan sarana prasarana ibadah di komisi agar semakin menunjang pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami saat ini, Tuhan. Kami menaikkan doa ini dengan ditutup dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih setialah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa melingkupimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ikut Tuhan Yesus.